Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Laksamana Fiksal Tanjaya Hartono. Dan di kesempatan kali ini saya akan banyak bercerita mengenai bagaimana saya bisa tumbuh dan berkembang terkhusus di lingkungan sekolah. Saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Institut Teknologi Bandung, program studi Sistem dan Teknologi Informasi, untuk menjadi mahasiswa ITB terkhusus di Sistem dan Teknologi Informasi. Merupakan proses perjalanan yang panjang di mana saya banyak belajar mulai dari SD, SMP, dan SMA. Yang saya pelajari di SD lebih banyak mengenai bagaimana saya mengenal diri saya untuk lebih menikmati berinteraksi dengan orang lain dibandingkan dengan saya hanya harus berdiam di rumah saja. Tidak hanya itu, di SD saya juga mulai mengenal olahraga bola basket, di mana olahraga bola basketlah yang nantinya membuat saya bisa menjadi seperti saat ini. Tapi di SD saya hanya banyak mengenal bola basket sebagaimana untuk bersenang-senang dan juga berolahraga seperti biasa. Lalu di SMP lah saya mulai belajar untuk mengenal bola basket lebih dalam dan juga mengenal bagaimana untuk bertindak dengan menghadapi situasi dan lingkungan yang berbeda-beda setiap harinya. Kenapa demikian? Karena di mana saya bersekolah di SMP, yakni di SMP Pangudiluhur Dominico Savio, saya mengalami banyak adaptasi baru. Kenapa? Karena sebelumnya di SD Teresiana, tempat saya bersekolah SD, hanya memiliki 40 anak tiap angkatan. Sedangkan di SMP PL Dominico Savio ada 400 anak di tiap angkatannya. Jika dibandingkan, satu angkatan di SD hanya merupakan satu kelas di SMP PL Dominico Savio. Itulah yang membuat saya belajar untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, karena mau tidak mau saya akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda tiap harinya. Sehingga itulah yang membuat saya mulai kesulitan untuk mengenal teman-teman saya itu. Dimana sebelumnya di SD saya dengan mudah mengenali mereka, dan di SMP saya mulai kewalahan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Dan mungkin saat ini saya bisa mengenal mungkin 70% yang ada di lingkungan sekolah dan juga guru-guru. Dan kalau guru-guru mungkin lebih mudah dihafal atau diingat karena mereka lah yang mendidik kita, membuat kita berkembang hingga saat ini. Tidak hanya itu, di SMP PL Dominico Savio, saya juga banyak belajar bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Dengan jumlah orang yang banyak, tentunya kita harus lebih banyak mengetahui bagaimana tata krama yang baik, bagaimana berbicara dengan guru, dan lain sebagainya. Dan yang seperti saya katakan sebelumnya, di SMP PL Dominico Savio inilah saya juga mengenal lebih dalam mengenai bola basket. Karena yang sebelumnya saya hanya latihan di sekolah, saya diajak oleh pelatih saya di SMP untuk mengikuti latihan di klub, di mana tentunya latihan di klub akan lebih kompetitif karena mereka berjuang untuk menjadi bagian dari tim inti tersebut yang berasal dari banyak sekolah tentunya, yang juga memiliki skill yang lebih jauh atau lebih tinggi dibandingkan teman-teman saya di sekolah. Disitulah saya mulai belajar bagaimana untuk menerapkan strategi atau pola-pola yang disiapkan oleh pelatih, mengimplementasikannya dengan baik, menjalankan komunikasi dengan teman-teman tersebut, hingga berhasil untuk menjadi juara di tiap-tiap kegiatan kejuaraan atau perlombaan yang ada di Semarang untuk cabang olahraga bola basket. Untuk saya, prestasi yang paling saya banggakan di SMP adalah
ketika saya berhasil untuk memenangkan juara ketiga kejuaraan daerah cabang olahraga bola basket kelompok umur 14 dengan klub Kumala Jaya. Kenapa demikian? Karena saya sudah merasakan banyak lika-likunya, di mana saya harus mengikuti proses seleksi dengan teman-teman saya yang bisa dibilang memiliki skill yang jauh lebih di atas saya. Tapi saya yakin dengan apa yang saya miliki, dengan bagaimana saya berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan teman-teman, itulah yang menjadi kelebihan saya. Dan kenapa kejuaraan daerah dibandingkan dengan kegiatan perlombaan-perlombaan sekolah? Karena di klub Kumala Jaya kita kesulitan untuk banyak mendapatkan juara karena lawannya cukup hebat, dan di kegiatan perlombaan SMP kita banyak mengambil kemenangan. Lanjut masuk ke jenjang SMA, saya belajar untuk bagaimana berorganisasi, karena di SMP saya banyak berfokus di kegiatan bola basket, dan di SMA saya mulai mengenal kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena di SMA kegiatan kepanitiaan menuntut teman-teman untuk terlibat aktif, sehingga untuk bisa menjadi bagian dari sebuah kepanitiaan mereka harus terlibat aktif di setiap kegiatan yang ada. Karena untuk menjadi bagian dari kepanitiaan ditentukan berdasarkan performa yang nantinya dipilih oleh guru dan juga ke-9 OSIS. Dibandingkan dengan sekolah lain, mungkin jumlah OSIS mereka paling sedikit, yakni 9 orang itu tadi. Di SMA Kolese Loyola inilah saya belajar untuk berorganisasi, bagaimana saya harus memperlakukan orang lain yang tentunya setara dengan saya, tetapi secara kepanitiaan atau jabatan saya berada di atas. Dan itulah yang membuat saya terus belajar, yang nantinya saya terapkan juga ketika saya melakukan kegiatan organisasi di ITB ini. Di ITB saya juga mengikuti banyak kegiatan organisasi, tidak hanya di lingkungan program studi, tapi juga di lingkungan organisasi kampus, seperti menjadi Director of Operations and IT dari IEEE ITB Student Branch. Lalu di himpunan saya aktif menjadi wakil ketua divisi di Clubhouse, dan di kegiatan organisasi jurusan atau di ASIS ITB saya menjadi wakil ketua di ASIS ITB. Untuk menjadi bagian atau kepala daripada sebuah organisasi tentunya banyak saya pelajari ketika saya berada di SMP dan juga di SMA, di mana saya harus memperlakukan orang dan lain sebagainya. Tapi terlebih di ITB ini saya belajar karena orang-orang yang ada udah jauh berbeda dari saya pribadi. Karena di SD, SMP, SMA mungkin hanya berfokus di Semarang dan sekitarnya, khususnya di Pulau Jawa. Mereka banyak melakukan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Dan di ITB ini tentunya banyak sekali teman-teman dari luar daerah, seperti teman saya Riyandi yang berasal dari Banjarmasin, teman saya Arga yang berasal dari Riau, Dika yang berasal dari Duri, Mozart yang berasal dari Batak, dan banyak sekali teman-teman saya berasal dari suku-suku yang berbeda. Tidak hanya itu, saya juga ingin untuk berfokus di akademik, yang membuat saya akhirnya memberanikan diri untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di kuliah untuk diterapkan di perusahaan atau organisasi, yang kemudian saya diberi kesempatan untuk magang di divisi IT lembaga penjamin simpanan sebagai quality assurance intern, lalu sebagai sistem analis intern di Javan Cinta Solusi, dan di
IT Associate Consultant di Alta Consulting. Yang saya dapatkan tersebut tentunya banyak pengaruh dari lingkungan-lingkungan saya. Yang saya syukuri, saya sudah mulai untuk mengenal, berinteraksi dengan teman-teman semenjak saya berada di bangku sekolah dasar. Mungkin itu garis besar cerita saya. Apabila kalian ingin banyak bersharing atau diskusi dengan saya, tinggal saja sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin untuk video saya hari ini cukup sekian, dan terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.